Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa untuk kasih kebaikan-Mu yang senantiasa menjaga memelihara kami. Biarlah dalam perjalanan hidup ini, Tuhan selalu ada bersama kami, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Palmarum ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 19. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada Minggu Palmarum ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita harus menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Dan inilah yang akan kita lihat lewat firman Tuhan. Bagaimana orang banyak datang menyongsong, mengeluh-elukan Tuhan Yesus yang pada saat itu pergi menuju Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, Yerusalem adalah pusat segala-galanya. Pusat keagamaan, pusat politik, pusat perekonomian. Di sanalah Bait Allah berdiri. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang Israel. Bapak Ibu Saudara, Yesus berada di Betania dan memberi kesempatan kepada banyak orang menyaksikan bagaimana Yesus menyatakan kuasa dan kebaikannya kepada dunia. Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itu satu peristiwa yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, Mesias yang dinubuatkan para nabi, telah menjadi kenyataan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengagumi Tuhan Yesus karena kemampuannya, karena kemahakuasaannya, karena kebaikannya. Dan itu nyata melalui
kebangkitan Lazarus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus dari Betania pergi menuju Yerusalem. Dan dia mengendarai seekor keledai muda. Kita tahu bersama, Yesus datang bukan dengan seekor kuda. Karena kuda itu adalah binatang yang menggambarkan peperangan, kekerasan, bukan kedamaian. Berbeda dengan keledai. Keledai diasosiasikan sebagai binatang yang penuh kedamaian. Maka Yesus datang dengan keledai. Itu berarti ia datang dalam kedamaian. Dan ia pergi ke Yerusalem untuk menunaikan dan menyelesaikan tugas panggilannya sebagai anak Allah. Tugas panggilannya sebagai domba Paskah. Dan dia datang ke sana. Sebenarnya, ia datang menuju penderitaan. Ia datang menuju Golgota. Ia datang menuju salib. Semua itu dilakukan dengan kedamaian. Karena Yesus datang menjadi juru selamat, mendamaikan manusia dan dunia kepada Allah, memperbaiki hubungan manusia yang sudah putus dengan Allah, melanjutkan kebaikan Allah kepada ciptaan, khususnya kepada umat manusia yang sudah berada dalam belenggu dosa. Namun dalam perjalanan menuju Yerusalem, orang banyak tahu bahwa Yesus sedang pergi menuju Bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka orang banyak datang menyongsong dan menyambut dia. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ternyata orang banyak ini datang dengan iman. Bukan sekedar karena mereka tahu bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat. Tapi karena mereka percaya Yesus adalah Mesias Raja Israel yang datang untuk membebaskan umat manusia. Khususnya bangsa Israel. Ada harapan untuk dibebaskan dari penjajahan Romawi. Atas dasar itulah mereka membawa daun-daun palem dan melambai-lambaikan daun palem itu sebagai tanda bahwa mereka menyambut seorang raja, bahwa mereka menyambut dengan kedamaian. Bahkan sebagian dari orang banyak itu membuka jubahnya dan menghamparkan jubah itu ke jalan untuk dilalui Tuhan Yesus. Kedua tanda ini menyatakan bahwa mereka yang datang menyambut Yesus, mereka datang dalam kedamaian, mereka datang dalam kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, murid-murid ternyata tidak tahu bahwa peristiwa perjalanan Yesus menuju Yerusalem dan bahwa Yesus menaiki keledai muda itu merupakan penggenapan atas nubuat Nabi Zakaria tentang Tuhan Yesus. Itu tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bahwa Mesias datang menuju Yerusalem, datang menuju kemanusiaan dengan mengendarai seekor keledai muda. Hari itu murid-murid belum mengerti bahwa itulah penggenapan atas nubuat itu. Tetapi ketika Yesus dimuliakan oleh orang banyak, mereka baru sadar bahwa nas firman Tuhan dari Zakaria itulah penggenapan dari nubuat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, begitu antusiasnya orang banyak menyambut Tuhan Yesus.
Dan itu menandai bahwa mereka bergembira dan bersuka cita. Bahwa Yesus yang mereka nanti-nantikan, Mesias mereka yang sudah dinanti-nantikan, sudah hadir di hadapan mereka. Dan itu ditandai dengan sorak-sorai mereka yang mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kata-kata Hosana ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa orang banyak sungguh-sungguh mengimani Mesias sebagai anak Allah, sebagai juru selamat bagi umat manusia. Yesus bukan sekedar datang menunjukkan kuasa Tuhan, tetapi dia adalah Raja Israel yang akan memberi kebebasan, kelepasan dan keselamatan kepada mereka. Yesus bukan sembarang orang bagi orang banyak, tetapi Yesus adalah tokoh besar yang layak diagungkan, yang layak disambut, disongsong dengan sukacita dan kegembiraan. Karena mereka tahu di mana Yesus hadir, di mana Yesus disambut, di situ akan hadir sukacita, kegembiraan, dan keselamatan. Mereka merindukan keselamatan itu. Mereka merindukan sukacita itu. Karena Yesus bersedia untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ternyata bahwa orang-orang Farisi tidak suka, bahkan mereka membenci, memusuhi Tuhan Yesus. Ketika mereka tahu bahwa Yesus datang ke Yerusalem, mereka mencari cara bagaimana supaya Yesus ini bisa disingkirkan. Tetapi niat jahat ini tidak akan pernah terkabulkan. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan setiap usaha yang akan mencelakakan sesama. Dan itu boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak bisa dicelakai, tidak bisa disingkirkan oleh orang-orang Farisi. Sedalam apapun kebencian dan permusuhan di hati mereka. Tidak ada alasan bagi orang-orang Farisi untuk menyakiti Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak mampu menghasut orang banyak supaya membenci Tuhan Yesus. Karena Tuhan datang di dalam kebenaran. Karena Tuhan datang di dalam kuasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman ini mengingatkan kita bagaimana sebagai orang percaya kita menyongsong Dia, menyongsong Tuhan Yesus, menyongsong juru selamat kita. Tetapi dengan cara apa kita bisa menyongsong Tuhan? Apakah kita bisa menyongsong Tuhan dalam keadaan kita yang seperti sekarang ini? Karena di mana-mana kita tahu ada kekhawatiran, ketakutan, ada kepanikan. Karena pandemi COVID-19. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah masyarakat telah terjadi genangan air mata, telah terjadi tangisan, keluhan, dan sebagainya. Bahkan duka cita ada di mana-mana. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa masyarakat, bangsa dan negara kita ini sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang mencekam. Banyak sekarang keluhan terdengar, banyak jeritan Bapak Ibu Saudara. Karena sebagian dari saudara-saudara kita mengalami penurunan penghasilan, bahkan kebutuhan dasar mereka pun sudah tidak tercukupi.
Kita tahu bersama bahwa para pedagang, para pengusaha, perhotelan, tempat hiburan, toko-toko, mal dan sebagainya, banyak yang sudah tutup. Dan itu tentunya akan mempengaruhi kepada para pekerja di sana. Dan itu jelas menjadi satu tantangan berat. Kita tahu juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana para dokter, para medis berjuang mati-matian, melakukan yang terbaik dan menjadi garda terdepan membela kesehatan masyarakat kita. Kita tahu juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana rumah-rumah ibadah, gedung-gedung gereja ditutup dan ibadah berpindah ke rumah jemaat masing-masing. Kita juga tahu bersama Bapak Ibu Saudara bagaimana pemerintah melakukan yang terbaik, melakukan social distancing, melakukan physical distancing. Bahkan baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan aturan baru, pembatasan sosial berskala besar. Tentu semua ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam semua situasi yang seperti ini, bagaimana kita bisa menyambut Tuhan dalam sukacita dan kegembiraan? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan, Yesus datang sebagai Raja. Yesus datang sebagai Juru Selamat. Maka dialah jawaban atas semua pergumulan, persoalan, permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Bersama Yesus ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan, dan ada keselamatan. Itulah Mesias yang dijanjikan, yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, kita diajak, kita semua dihimbau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu berarti bagi kita orang percaya juga tidak ada yang mustahil jika Tuhan bersama kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, menghadapi persoalan ini memang tidak mudah. Kita harus berdoa, kita harus berharap. Derita karena COVID-19 tidak boleh mengalahkan kita. Kita harus bisa mengalahkan virus ini dengan doa dan pengharapan. Kita mengalahkannya bersama Tuhan. Kita mengalahkannya dengan iman. Kita mengalahkannya dengan kerjasama yang baik di antara kita. Kerjasama kita dengan pemerintah. Bagaimana kita menjaga jarak kita dengan orang lain. Bagaimana kita menjaga kebersihan kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Karena jika kita melakukannya, maka Tuhan pun memberkati apa yang kita lakukan. Dan di saat itulah Tuhan bekerja, memberi kelepasan, memberi kebebasan, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, dan pengharapan semangat baru kepada kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, lewat firman ini, pada Minggu Palmarum ini, Palmarum artinya palma, mare-mare, menyambut Tuhan. Menyambut Tuhan tidak boleh dengan kesedihan, tidak boleh dengan duka cita. Menyambut Tuhan harus dengan sukacita kegembiraan. Menyambut Tuhan dengan kedamaian. Menyambut Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan boleh bekerja. Maka boleh
Tuhan itu datang, hadir di dalam kehidupan kita. Itulah firman yang boleh menguatkan kita semua pada kesempatan ini. Doa kami bagi seluruh jemaat, dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menjaga Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu memberi kekuatan, sukacita, pengharapan kepada kita semua. Dengan demikian, apapun yang sedang kita hadapi ini, kita yakinkan diri kita bahwa pada waktunya Tuhan akan mengakhiri semuanya, mengganti air mata ini menjadi mata air, mengganti duka cita ini menjadi sukacita, mengganti beban ini menjadi sebuah keringanan di mana kita boleh terus melangkah penuh semangat menjalani kehidupan kita masing-masing sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai persekutuan, bahkan sebagai persekutuan dalam kebangsaan di negara kita ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Biarlah firman-Mu memberi pengharapan baru, memberi kekuatan baru bagi kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi ini, ketika Tuhan hadir, maka semuanya akan berubah dari duka cita menjadi sukacita, dari beban berat menjadi ringan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti apa yang kami pikirkan. Tuhan tahu apa yang kami hadapi. Hanya kepada-Mu lah ya Tuhan kami berserah. Karena Engkaulah jawaban bagi kami. Engkaulah jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Lindungi kami semua. Lindungi seluruh jemaat. Lindungi pemerintah kami. Berikan mereka kekuatan di dalam memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara kami. Jagai dan lindungi juga sesama kami dimanapun berada. Karena seluruh dunia sedang dihadapkan dengan pergumulan berat ini. Dan biarlah kami semua boleh bertahan karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.